Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya, segala kenikmatan menjadi sempurna. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto, yang kami hormati pemateri diseminasi budaya disiplin positif, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Mojokerto. Marilah yang pertama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat melaksanakan acara diseminasi budaya disiplin positif tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya bacakan susunan acara diseminasi budaya disiplin positif. Acara yang pertama, pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Pemaparan materi disiplin positif. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya disiplin positif dengan membaca basmalah bersama. Acara kedua, sambutan kepala sekolah kepada Ibu Tri Hari Agustanti SPD MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan, senior, junior yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi kekuatan, sehat, sempat, dan mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa membersamai kita semua. Salam salawat senantiasa kita limpahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, ada 3 agenda untuk hari ini. Yang pertama, diseminasi budaya positif oleh salah satu calon guru penggerak. Karena belum disahkan menjadi guru penggerak, kalau Bu Darwati itu sudah, oh belum ya, besok baru pemaparan terakhir itu ya. Ini Bu Ferry itu calon penggerak yang tahap kedua untuk sekolah kita. Kemudian nanti ada 7 lagi calon penggerak untuk tahap ketiga sekolah kita, dan saya tunggu itu pengumumannya, pendaftarannya sampai 4 Agustus untuk calon penggerak angkatan 10. Monggo yang kemarin belum lulus sekarang mencoba lagi. Barangkali kemarin hanya kendala sesuatu, dicoba lagi. Kemudian makin banyak guru penggerak, maka kita makin paham. Karena kalau guru penggerak mau tidak mau akan mengikuti terus dan tidak boleh izin saat webinar, tidak boleh meninggalkan tempat, dan harus memahami. Dan selamat untuk sekolah kita, untuk jumlah guru penggerak, calon guru penggerak itu terbanyak di Kabupaten Wonosobo, luar biasa. Kita ada 9, sekolah lain itu SMP 1 Wonosobo aja hanya 6 kalau nggak salah ya. Untuk sekolah kita terbanyak, luar biasa.
ataupun yang tidak mengikuti. Kenapa? Karena guru penggerak wajib mendesinasikan seperti ini, sehingga yang tidak masuk dalam guru penggerak otomatis menjadi guru penggerak di tingkat sekolah. Kalau seperti Bu Darwati, Bu Ferry dan teman-teman yang angkatan 8 itu guru penggerak tingkat nasional karena langsung dari kementerian. Nah, nanti ada guru penggerak tingkat sekolah seperti saya, Pak Heru, Pak Yono, lah itu masuk guru penggerak tingkat sekolah, tingkat kelas ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini materi dari Bu Ferry, diseminasi tentang budaya positif. Seperti apa nanti kita ikuti bersama, dan jangan hanya menjadi pengetahuan, tetapi kita terapkan. Baik itu yang guru penggerak ataupun yang calon guru penggerak. Calon guru penggerak kan seperti yang dari kementerian. Kalau kita yang tidak dari kementerian berarti guru penggerak tingkat sekolah, langsung digerakkan, tidak hanya sebatas pengetahuan. Karena sekali lagi kita menghadapi anak-anak zaman sekarang sudah beda dengan yang kemarin-kemarin. Kemudian nanti acara yang kedua ada 3 agenda. Informasi kedinasan akan saya pisah karena nanti tidak rancu ya. Ada informasi kedinasan sendiri. Kemudian baru acara yang ketiga, diseminasi untuk modul, untuk CP dan modul apa ya? Satunya modul P5. Itu nanti dengan Pak Parwanto. Demikian Bapak Ibu, untuk pengantar dari saya. Selamat buat teman-teman dan Bu Ferry, monggo silakan untuk disampaikan kepada teman-teman semua pengalaman, materi dan semuanya, sehingga kita nanti bisa melangkah dalam satu jalan yang sama. Sing penting ojo nganti lewat dalam podo ning melenceng kabeh, ini bahaya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jalan bareng, jalan yang lurus menuju ke tujuan yang sama, yaitu kebaikan buat anak, lingkungan sekitar, manfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ketiga pemaparan materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Ferry Murniasi SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sekolah SMP Negeri 1 Mojokerto yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mojokerto yang saya hormati pula, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita pada hari ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan memberikan kita syafaat pada yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berbagi ilmu, perkenalkan saya berbagi ilmu, kita sharing di sini. Saya akan membagikan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak. Mari kita es breaking dulu nggih, karena cuacanya agak lumayan dingin. Monggo silahkan Bapak Ibu Guru berdiri dulu sebelum kita mulai. Ya, mari kita senam dulu untuk melemaskan dan memanaskan tubuh kita.
Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, perkenankanlah saya, mari kita semuanya membuat kesepakatan belajar pada kegiatan ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama untuk fokus dalam belajar. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan jika ingin berbicara atau berpendapat. Yang ketiga, HP di mode senyap, mohon izin. Kemudian yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, semangat dan aktif dalam mengikuti kegiatan. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, dari kesepakatan belajar ini, apakah Bapak Ibu Guru setuju? Alhamdulillah, matur. Mohon izin berdiri ya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum melangkah ke budaya atau disiplin positif, mari kita mengenal dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu Guru sebagai seorang guru pasti tahu ya siapa itu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bapak pendidikan kita. Filosofi yang beliau paparkan itu adalah bahwa kita sebagai seorang guru itu sebenarnya adalah seorang petani. Dan tugas guru itu merawat tanaman agar tumbuh subur. Jadi murid-murid kita itu bagaikan tanaman. Kemudian anak-anak kita, murid-murid kita itu kita didik sesuai dengan kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah lingkungan. Lingkungan di sekitar tempat murid belajar. Kemudian juga kodrat zaman, menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Sesuai dengan sekarang anak-anak hampir semuanya punya HP. Hampir semuanya anak-anak itu aktif dalam bermedsos. Kemudian jika kita mendidik anak itu bukan hanya bertransfer pengetahuan, tapi juga budi pekerti. Selanjutnya, tujuan manusia merdeka. Tujuan manusia adalah merdeka belajar. Jadi tidak hanya merdeka mengajar kita, tapi juga merdeka belajar, di mana murid-murid kita itu bebas dari tekanan dan juga kemampuannya untuk mengontrol diri. Nah, menurut beliau, mendidik dan mengajar itu adalah proses memanusiakan manusia, sehingga kita harus bisa memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia dari semua aspek, baik fisik, baik mental, baik jasmani ataupun rohani. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak murid kita akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya sipil. Hal yang masih melatar belakangi untuk saya membuat aksi nyata ini adalah, mari kita lihat ya, banyak murid melanggar peraturan sekolah. Kemudian tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian tolak ukurnya, semua murid konsisten melaksanakan keyakinan kelas
jujur, toleransi, dan lain sebagainya. Kemudian ini masa tindakan yang akan dilakukan adalah alhamdulillah matur nuwun Bu Kepala Sekolah sudah sangat memotivasi, sangat mendorong kami dalam kita bisa berkolaborasi baik dengan Bu Kepala Sekolah maupun dengan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah matur nuwun sekali sudah berkenan hadir pada diseminasi hari ini. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan sekaligus berdiskusi kepada murid tentang keyakinan kelas dan tujuannya. Yang ketiga, melaksanakan observasi. Kemudian yang keempat, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan baik bersama murid, rekan guru, ataupun kepala sekolah dan warga sekolah lain yang terlibat. Dukungan yang dibutuhkan adalah melaksanakan strategi dan rancangan penerapan budaya positif. Matur nuwun sudah didukung oleh kepala sekolah dan semua warga sekolah. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dari tadi mungkin mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal tentang budaya positif. Di PMM juga sudah ada tentang budaya positif. Tapi apa itu sebenarnya budaya positif? Mari kita lihat. Budaya positif itu adalah rasa yang menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Aman dan nyaman. Kemudian budaya positif ini mendorong murid untuk berpikir, kemudian bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid kita kelak akan menjadi murid yang mempunyai pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hal yang mendukung adanya budaya positif di sekolah. Tercapainya suatu kegiatan, misalnya budaya positif yang ada di sekolah juga harus didukung oleh faktor-faktor tertentu. Yang pertama, mari kita melakukan perubahan paradigma belajar. Nanti akan kita ketahui apa itu perubahan paradigma belajar. Kemudian, disiplin positif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, apakah itu belajar dengan paradigma baru? 2 tahun ini kita mengenal dengan kurmer ya. Kurmer, ada yang kurmer, ada yang kumer. Sama saja, intinya adalah kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka itu kita kaitkan dengan akhirnya anak nanti akan bisa terwujud peserta didik yang menjadi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru tentu tahu profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, dan yang terakhir adalah gotong royong. Nah, sebagai seorang guru, mari kita ikut bersama-sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita kemarin sudah belajar ada beberapa pembelajaran berdiferensiasi. Ada produk, ada proses, dan ada konten. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Jadi budaya positif itu di dalamnya juga ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Adalah disiplin yang berasal dari diri kita sendiri, yang
disebabkan karena rasa tanggung jawab, kemudian berdasarkan hati nurani, tanpa paksaan dan tanpa ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin ini menjadikan apa yang diyakini itu menjadikan seseorang itu bisa bangga dan penghargaan dirinya karena dia sudah bisa melakukan sesuatu. Jadi semuanya berasal dari dia sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang namanya disiplin itu banyak sekali dikaitkan dengan aturan, dengan tata tertib, dengan kepatuhan. Kebanyakan itu menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, patuh, begitu ya. Kemudian disiplin juga sering dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Padahal Bapak Ibu, kedua hal itu adalah sungguh berbeda. Belajar tentang disiplin positif bukan berarti memberikan sebuah hukuman. Kemudian, jika ada hukuman, itu adalah alternatif terakhir. Dan jika perlu, tidak usah menggunakan yang namanya hukuman. Selanjutnya, disiplin diri ini kaitannya dengan kontrol diri dan juga motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Untuk menciptakan murid yang merdeka, kita juga harus mempunyai murid yang mempunyai disiplin yang kuat. Karena jika seseorang itu mempunyai disiplin diri, maka dia bisa menggali potensinya menuju tujuan mulia. Kemudian dia akan bisa menghargai sesuatu dan memaknai sesuatu. Sesuatu itu menjadi berharga dan bermakna. Seseorang yang mempunyai disiplin diri, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru, sebagai pendidik, kita juga mempunyai tujuan mulia. Apa tujuan kita? Yaitu menciptakan anak yang mempunyai disiplin positif berdasarkan nilai kebajikan universal, sehingga dia bisa mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri. Nah, mari kita cermati, mari kita lihat bersama-sama. Di sini saya akan menyampaikan dulu tentang teori motivasi. Menurut teori motivasi, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, orang melakukan disiplin juga bisa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ataupun dia bisa menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai kebajikan yang dia percayai. Mari kita lihat yang di merah-merah ini ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Kenapa orang mempunyai dorongan pada diri sendiri? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kemudian, nah ini yang paling bawah, jadi orang yang mereka inginkan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dari dirinya. Konsep disiplin dengan identitas ganda.
dia rasakan pasti, walaupun dia salah ya, itu menyakitkan. Kemudian yang kedua, dia tidak nyaman. Kemudian murid juga takut, saya kemarin tidak mengerjakan PR IPA jamnya Bu Ferry, misalnya suruh lari keliling lapangan. Kalau ketemu Bu Ferry akhirnya takut, menunduk terus. Kemudian memaksa karena lari keliling lapangan 10 kali itu juga bagi anak-anak kita juga mungkin itu di luar kemampuannya dia, gitu ya. Kemudian bisa jadi murid menyembunyikan kesalahan, dan yang paling mengkhawatirkan ini adalah murid menjadi rendah diri, disorai konco-konconi karena tidak mengerjakan PR, disorai ketika dia keliling lapangan. Kemudian penghargaan, jika identitas gagal, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan mohon maaf, menghukum dengan sistem ranking. Itu kalau yang ranking 1 sampai sekian mungkin bahagia, tapi yang ranking ke bawah kalau disampaikan di muka umum mungkin ada perasaan tidak nyaman. Saya pernah mengalami sendiri ketika jangankan ranking, ketika kita misalnya membagi ulangan, walaupun maksud kita baik, kita membagi ulangan yang nilainya tinggi sampai rendah, itu kita umumkan semua. Ternyata anak itu karena di usia SMP mereka sudah mulai peka dengan, mohon maaf, malu terhadap temannya, karena mereka adalah usianya usia puber, mulai malu dengan temannya, dengan lawan jenisnya begitu. Dan pengalaman saya waktu itu ketika saya membagikan, ada beberapa anak putri yang berbisik, Bu, besok lagi kalau misalnya membagikan langsung ke anaknya saja, Bu. Karena saya malu. Dan tidak hanya 1-2 orang, banyak anak yang seperti itu. Berarti pada intinya ternyata, nah ini ya, menghukum dengan sistem ranking itu bisa jadi merampas hak dalam murid menghargai diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, bagaimana itu? Apa perbedaannya antara konsekuensi dan restitusi? Kalau konsekuensinya itu kita buat kesepakatan dulu. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR, nah kita meminta anak untuk mengerjakan ketika jam istirahat misalnya. Penguatannya jangka pendek, perlu monitoring, kemudian murid menghormati peraturan. Ini walaupun dia kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Misalnya ketika anak-anak yang tidak mengerjakan PR, kita minta dia untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Berarti dia kehilangan jam istirahatnya. Tapi di situ juga memunculkan rasa bahwa sambil kita kasih pengertian bahwa oh ternyata kalau aku tidak mengerjakan PR berarti saya tidak bisa jajan. Kita berharap dengan hal tersebut itu bisa memunculkan konsekuensi, kemudian menimbulkan anak bisa memahami nilai kebajikan bahwa kalau seperti ini saya seperti ini. Kemudian restitusi. Pada restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pemecahannya itu adalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya. Kemudian dia juga sebagai pemegang kontrol. Dan yang paling indah adalah di saat murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mari kita cermati Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus anak didik kita tidak mengerjakan PR. Jika kita menghukum,
Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, kita hukum mengerjakan jumlah soal kemudian dilipat gandakan. Soal yang 10 kemudian disuruh mengerjakan 5 kali, 50 kali. Dia punya buku sampai bukunya habis, misalnya seperti itu. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi. Kita lihat perbedaannya. Konsekuensi ini bentuknya, karena dia tidak mengerjakan PR, maka dia mempunyai konsekuensi bertanggung jawab mengerjakan PR pada saat istirahat. Untuk hukuman, ini guru marah, muridnya takut, ketemu Bu Ferry kemana-mana, tidak berani lihat mukanya, begitu. Kemudian untuk konsekuensi, kita sebagai seorang guru bisa tegas dan siswa juga menghormati peraturan. Dan untuk yang restitusi, ketika anak tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu kan sudah membuat kesepakatan belajar. Misalnya, ketika saya mau mengajar IPA, kesepakatan belajarnya adalah misalnya satu disiplin, yang kedua selalu mengerjakan pekerjaan rumah di rumah, bukan di sekolah, misalnya seperti itu. Nah, kita tanyakan, guru menanyakan keyakinan kelas ataupun kesepakatan belajar yang dibuat sebelumnya. Ini bertanya, nah, Cahayu, Cah Bagus, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi anak merasa nyaman, tidak takut. Itu juga anak merasa aman, gitu ya. Kemudian guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pada era ini kita itu dituntut untuk berpihak pada murid, ya. Jadi kita juga harus berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan murid, walaupun itu mohon maaf dalam tanda kutip murid juga melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemarin sudah banyak kelas 8 dan kelas 9, mungkin Bapak Ibu guru wali kelas membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, pasti Bapak Ibu guru sudah tahu apakah itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya dua arah. Kalau kita itu dulu ada aturan, kalau aturan itu sifatnya hanya satu arah. Kalau keyakinan dua arah. Murid sepakat, kita juga sepakat. Jadi berdasarkan musyawarah. Kemudian pembentukan peraturan ditetapkan oleh proses sehingga menciptakan disiplin positif dan murid itu akan mempunyai kesadaran penuh dan bertanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelas. Tidak hanya misalnya saya mengajar IPA, saya membuat peraturan sendiri tanpa melibatkan murid. Itu bukan namanya keyakinan. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat contohnya ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ternyata seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas itu disepakati bersama, menumbuhkan kesadaran. Kegiatan membuat keyakinan kelas itu kita bersama dengan siswa berdiskusi, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan jangan lupa ditempel di kelas, bisa dengan kertas plano, pakai sticky note, ataupun Bapak Ibu kemarin juga sudah belajar Canva, di Canva banyak sekali ada tulisan-tulisan ataupun frame tentang keyakinan kelas. Banyak sekali, nanti bisa di-demo. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian dia juga sifatnya universal dan dalam bentuk kalimat positif. Tidak panjang lebar agar mudah dipahami dan menyesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi
dan juga sebagai murid juga setuju. Kemudian belajar dengan antusias dan semangat dan percaya diri. Banyak sekali murid-murid kita, Bapak Ibu guru, itu yang pedenya kurang. Bahkan ketika perkenalan di depan aja udah kayak tiang bendera ngoplok gini, kemudian menghadap ke sini. Nah, salah satu tugas kita itu adalah memunculkan rasa percaya diri, biar dia bisa percaya diri untuk tampil di muka umum. Misalnya memimpin doa, memimpin lagu Indonesia Raya misalnya ketika sebelum pembelajaran. Karena percaya diri itu sangat penting. Misalnya dia mau menyebutkan namanya saja gemetar misalnya, kita dekati, mungkin dia punya sesuatu, punya permasalahan sehingga dia kurang percaya diri. Kemudian saling menghargai barang milik orang lain. Nah, ini juga banyak kita temukan pada murid-murid kita. Biasanya ada pulpen berpindah tempat dan berpindah pemilik. Ngakunya punya dia, padahal sebenarnya punya temannya yang lain. Tuh. Kemudian saling menghormati guru yang sedang berbicara. Selanjutnya adalah gemar membaca dan menulis. Kita juga sudah menerapkan tentang budaya literasi, salah satunya dengan kegiatan Spring Moralitas. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, kita punya 5 kebutuhan dasar. Kira-kira adalah yang pertama, survive, bertahan hidup. Salah satunya makan, minum. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, untuk murid-murid kita itu mungkin ada yang dia itu misalnya itu over, senang ingin mencari perhatian. Ketika kita dekati, ternyata kuncinya satu, dia hanya ingin diperhatikan, dia hanya ingin dikasih perhatian lebih, dikasih kasih sayang yang lebih. Mohon maaf, mungkin dia ternyata tinggalnya sama neneknya, ibunya merantau, bapaknya merantau, dan lain sebagainya. Itu juga kita perhatikan. Kemudian kebebasan. Nah, ini yang mulai kita terapkan deh. Anak-anak itu biasanya sama seperti bapak ibu guru, sama karena kita itu manusia. Anak-anak itu biasanya bosan kalau hanya duduk. Kalau cuma duduk begini dia bosan. Kadang kita berdiri, makanya ada ice breaking dan lain sebagainya. Ada keluar, kita bermain. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa lingkungan sekolah kita itu banyak sekali tempat-tempat nyaman untuk belajar. Ada perpustakaan, ada gor, ada taman-taman, itu bisa kita gunakan sehingga anak bisa bebas dan leluasa. Kemudian kesenangan, Bapak Ibu, anak-anak itu paling senang kalau dia itu dipuji dari hal yang sekecil apapun. Jadi kalau misalnya kita ngajar, mohon maaf kan saya ngajar IPA, anak bisa menghitung atau mengukur panjang saja pujian dia. Wah nak, kamu kok pintar. Misalnya yang bahasa Inggris, nak, kamu kok pintar bercerita. Yang bahasa Jawa mungkin, kamu kok pintar sekali membaca aksara Jawa gitu. Itu. Jadi anak itu pada dasarnya senang dipuji, tapi dengan istilahnya koridor tertentu. Karena kalau terlalu sering dipuji mungkin nanti juga dia bisa mumbul, nanti ternyata bisa jebol. Kemudian penguasaan. Anak-anak juga kadang perlu diberi istilahnya kita puji karena dia menguasai sesuatu. Misalnya, wah selamat ya kamu jadi ketua kelas, wah selamat ya kamu sudah bisa memimpin lagu Indonesia Raya hari ini, bagus sekali, dan lain sebagainya. Jadi memunculkan juga rasa percaya diri. Kemudian bertahan hidup atau survival. Nih ya, misalnya ada rumah, makanan, kebutuhan biologis ya, proses reproduksi, kemudian kebutuhan rasa aman. Ini saya skip ya. Kemudian kita melangkah ke teori kontrol guru. Sebelum ini Bapak Ibu, bagaimana kalau kita berdiri dulu? Berdiri sebentar.
pensiun pasti mengalami berbagai pengalaman yang sangat luar biasa. Muridnya sudah tahun berapa, termasuk saya kalau salah di sini sudah jadi muridnya Kak Dias gitu ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin yang pernah dialami oleh beliau gitu. Kemudian kita sebagai seorang guru, ketika seperti yang saya sampaikan tadi dari tadi adalah anak yang tidak mengerjakan PR. Saya rasa hampir semua guru pernah mengalami itu ya. Dikasih PR, anaknya tidak mengerjakan, atau mungkin ketika mau praktek anak-anak malah tidak membawa bahan prakteknya, begitu. Nah, teori kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat, mohon maaf, mohon izin duduk ya. Guru sebagai posisi penghukum. Nah, kita itu tanpa kita sadari itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu melalui kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum mungkin ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Dalam menerapkan posisi penghukum, misalnya kata-katanya adalah patuhi aturan saya atau awas, misalnya kayak gitu ya. Kamu selalu saja salah, gitu. Ataupun selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu penghukum. Dia ini selesai, paling jalan. Itu namanya penghukum. Nah, guru dengan seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Apa itu caranya? Cara dia. Itu caranya dia. Yang kedua, ketika posisi teori kontrol guru membuat merasa bersalah. Nah, yang ini biasanya suaranya lebih lembut. Kemudian dia akan menggunakan keheningan agar orang lain itu merasa tidak nyaman. Lembut tapi tidak nyaman, bersalah. Tapi nanti anaknya juga jadi rendah diri. Itu membuat rasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bilangnya sambil senyum, tapi kecewa. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Oh, ya udah salah. Murid merasa tidak berharga. Kemudian, nah karena tadi gurunya bilang gimana coba kalau misalnya orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini, begitu. Dia juga merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi kontrol ini dia tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Itu sebagai teman, kita posisikan sebagai teman. Nah, teori kontrol posisi guru sebagai teman ini ada positifnya juga ada negatifnya. Ini akan memberikan hubungan positif yang baik antara
Kemudian ini juga biasanya suka sambil guyon. Ayolah, pikat bisa yo, demi hari yo, misalnya kayak gitu ya. Hal negatifnya ini misalnya ketika suatu saat kita kok tidak membantu mereka, maka mereka akan kecewa. Saya pikir bapak atau ibu bukan saya, sehingga dia merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian jika dia juga akan tergantung pada gurunya. Bisa ketika guru itu dianggap baik-baik saja karena dia memposisikan sebagai teman, tapi ketika dengan guru lain tidak, karena menurut dia guru yang lain mungkin bukan teman, gitu ya. Kemudian teori kontrol guru, monitor atau memantau. Memonitor ini berarti mengawasi. Ini bisa menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu adalah sebagai manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid atas solusinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Apa sih yang saya perlukan? Ataupun memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian dia juga bisa berkolaborasi, ya, untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, contohnya ketika guru sebagai manajer, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kembali lagi ke teori kelas. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakinannya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Atau juga menggunakan kata-kata, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Bapak Ibu, jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita sebagai petani tadi, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ada garis bawahnya ini Bapak Ibu, dengan lebih baik dan kuat. Dia tidak rendah diri. Ini ya, ini ada misalnya kita menjumpai murid kita tidak memakai atribut saat upacara bendera. Pada posisi penghukum, kita lihat, patuhi peraturan sekolah. Silahkan berdiri pada barisan sendiri, gitu ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ayolah tertib. Kalau kamu tidak tertib, Bu Hafidah, Bu Pipit yang akan dipanggil oleh kepala sekolah. Apakah kamu tidak kasihan sama Bu Pipit? Misalnya. Ketika posisi teman, ayo nak, kamu pasti bisa buat Bu Pipit bangga dengan menjadi murid yang tertib. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah, tapi bisa jangan diulang lagi ya, dengan tersenyum gitu ya. Kemudian pada posisi memantau, kamu sudah melanggar kesepakatan, tidak mengerjakan PR, atau kamu tidak memakai atribut. Apa peraturan sekolah dan konsekuensinya? Kemudian sebagai manajer, nah, apa kamu tahu kesalahan yang sudah kamu berbuat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Begitu. Nah, Bapak Ibu, sampai pada konsep disiplin pendekatan restitusi. Dari tadi di depan saya sampaikan yang nomor 6 adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter
Ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Sekali lagi, bukan untuk menebus, tapi belajar. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kita sekarang tidak bisa bilang harus. Kita tidak bisa bilang harus, tapi bagaimana sebaiknya. Kemudian, menuntut untuk melihat ke dalam diri yang mendasari tindakan. Jadi, ketika murid melakukan sesuatu, dia pasti punya alasannya. Selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Bapak Ibu, nah ini adalah ada gambarnya agak kurang jelas sedikit. Segitiga restitusi, tapi nanti di slide selanjutnya akan ada penjelasannya. Ini adalah konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita akan implementasikan ketika kita nanti menemui murid kita misalnya melakukan kesalahan. Kita menggunakan 3 poin. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan bersalah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada proses menstabilkan identitas itu kita tanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Misalnya terlambat, dia baru kesiangan karena malamnya main HP, main game, kesiangan. Kemudian dia berlari-lari karena terlambat. Ketika kita menemui, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal itu. Kemudian pada poin validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan untuk melakukan tindakan itu. Alasannya tadi, ternyata semalam dia main HP, kemudian lupa bangun pagi, akhirnya kesiangan dan lambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ini diperlukan untuk ketika kita menemui peserta didik yang melakukan suatu kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, atau juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Otomatis dia akan punya jawabannya. Itu nanti akan memberikan solusi permasalahannya. Kalau terlambat beberapa kali misalnya, nanti solusinya seperti apa? Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan sedikit segitiga restitusi. Kemarin saya karena kebetulan sedang libur ya, saya membagikan kasusnya adalah anak terlambat sekolah karena itu ternyata dia malamnya main game sampai lupa bangun pagi, akhirnya punya kesiangan sehingga dia terlambat sekolah. Kemudian kasus yang kedua ini adalah kasusnya anak membuang sampah sembarangan. Itu banyak sekali mungkin pernah Bapak Ibu pernah menjumpai anak kita yang seperti ini. Nah, ini yang terakhir, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf demikian tadi diseminasi budaya positif yang telah saya sampaikan. Tentu banyak kekurangannya. Mari kita berdoa bersama semoga kita bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita sehingga sekolah kita betul-betul menjadi sekolah yang aman, nyaman dan berpihak pada murid. Terima kasih.
kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita kali ini, Ibu Ferry Murniasih SPD yang sangat luar biasa, yang telah memberikan materi tentunya yang bisa membuka wawasan kita, ya. Yang tadinya kita mungkin di dalam kelasnya masih belum, ternyata disiplin positif menurut seorang agen perubahan pendidikan seperti Ibu Ferry ini seperti ini bisa kita jadikan sebagai koreksi diri agar kedepannya kita bisa mengajar seperti yang sudah Ibu Ferry sampaikan. Mohon aplausnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk narasumber kita yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang selanjutnya adalah tanya jawab. Ini tidak perlu saya ulas lagi karena tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita panjang lebar sekali. Jadi saya sudah tidak ada kebagian waktu lagi untuk mengulas materinya, ya sudah lengkap sekali. Monggo untuk sesi tanya jawab ini karena narasumber sudah panjang lebar, kita terbatas oleh waktu juga. Saya batasi untuk tanya jawab kali ini hanya ada 3 penanya saja. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, sudah ada yang bertanya. Siapa lagi? Kita kumpulkan dulu. Sudah 2, kurang 1 lagi. Ayo Ibu, 1 lagi berangkat. 1 lagi siapa? Karena kita hanya kesempatan untuk 3 penanya. Sudah ada 2 peserta yang raise hand mau bertanya kepada narasumber kita. Masih saya tunggu 1 lagi penanya. Saya hitung 10, mundur 10. Kalau tidak ada, saya cukupkan hanya 2 orang penanya saja. Ada lagi mau tambah? Di sisi sebelah kiri mungkin ada yang mau bertanya. Bapaknya mana? Ini sudah 2 penanya dari sisi ibu-ibu yang bapaknya belum ada. Monggo mungkin senior kita mau bertanya, Bapak Riono. Tidak ada. Oke, cukup 2 saja. Bagaimana Ibu narasumber, cukup 2 saja atau kita tambahkan? Oke, menurut narasumber cukup 2 saja, ya. Monggo untuk yang raise hand pertama dulu ada Ibu Alun Jati SPD. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja to the point, Bu Ferry. Saya masih penasaran dengan 5 kontrol guru yang tadi saya sempat mencatat. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu ya Bu. Nah, yang akan saya tanyakan, mungkin tidak ya Bu, untuk menerapkan kemudian kita itu tarik ulur. Kadang sebagai kita itu tarik ulur ke murid sebagai kadang sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, atau mungkin yang menurut saya paling sempurna itu sebagai manajer, atau mungkin menurut Bu Ferry itu yang paling ideal untuk kita terapkan itu yang bagian mana, kontrol yang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alun Jati SPD yang telah bertanya kepada narasumber kita. Mungkin langsung bisa dijawab saja Ibu Ferry. Ya, terima kasih menanggapi pertanyaan dari Ibu Alun. Oke, betul Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol guru kita itu yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang kita nyatakan oleh Bu Alun itu bisa tidak kita tarik ulur ya. Mungkin sebagai yang kita lakukan mungkin sering sebagai teman tanpa kita sadari. Karena apa? Kita ingin membuat rasa nyaman. Betul tidak? Mungkin. Itu yang saya rasakan. Karena zaman sekarang memang anak itu sepertinya merasa lebih aman dengan teman. Jadi menurut saya Bu Alun, kita bisa di awal kita memposisikan dulu sebagai teman. Tapi kita juga menyesuaikan dengan kondisi. Suatu saat kita juga harus
berperan dalam posisi yang paling mudah, posisi manajer. Karena bagaimanapun juga kita juga harus bisa memposisikan bahwa antara guru dan murid itu kita boleh membuat rasa aman dan nyaman boleh, tapi kita juga harus memposisikan diri kita sendiri betul sebagai seorang guru dan kita di posisi manajer. Begitu Bu Alan. Oke, terima kasih Ibu Ferry yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Alam. Bagaimana Ibu Alam sudah bisa terwakili jawaban dari narasumber? Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Ferry dan juga teman-teman semuanya. Ini tadi saya baru balik, tapi kebetulan pas saya duduk tadi ada bicara tentang segitiga restitusi ya. Untuk segitiga restitusi ini untuk penerapannya seperti apa? Mengingat sekarang ini banyak sekali anak itu berkelompok dan berkelompoknya mereka itu merasa nyaman dan sudah ada perubahan itu di diri mereka, tapi bukan secara umum yang kita lihat di mata guru ataupun sekolahan. Di tempat kita ini sekarang banyak sekali yang namanya circle itu. Circle itu semakin kuat sekarang. Dulu masih sedikit, sekarang malah lebih kuat dan campur sekarang. 7, 8, 9 itu campur dan juga mengatasnamakan sekolahan. Nah ini yang kami khawatirkan dan bagaimana untuk bertindaknya menindak dari anak-anak yang memang sekarang lagi ada circle seperti itu. Kebetulan tadi saya lihat ada tentang kelompok. Kemudian yang kedua itu tentang hukuman. Tidak adanya hukuman dan kita harus betul-betul bisa bersahabat dengan anak. Untuk anak yang berperilaku menyimpang, ya sangat menyimpang itu, bagaimana prosesnya? Meskipun kita bisa melihat karakter masing-masing, ada yang bisa dikerasi, ada yang tidak. Tetapi kalau tanpa hukuman sama sekali, wali murid sendiri juga menyampaikan ini kalau tidak ada sanksi, tidak ada hukuman dan hanya hadiah-hadiah yang diberikan, itu kok sulit sekali untuk mengarah ke sana. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana menyikapi circle-circle yang ada di lingkungan sekolah kita. Okay? Betul Bu? Okay. Bapak Ibu, kita itu circle itu tidak hanya di lingkungan anak-anak kita. Circle itu ada di berbagai macam lingkungan masyarakat. Okay. Kalau menurut saya, yang pertama mungkin anak itu dengan bersirkel-sirkel itu yang pertama adalah mungkin mereka mempunyai rasa aman dan nyaman di situ. Yang kedua itu adalah mereka mempunyai mungkin hobi yang sama ataupun bertempat tinggal di tempat yang sama. Nah untuk menyikapi hal yang seperti itu, yang namanya segitiga restitusi itu penerapannya adalah pada individu dulu Bu Rina. Jadi mungkin kita memanggil salah satu circle tertentu yang saya tanyakan dulu Bu Rina. Circle itu positif atau negatif? Negatif ya. Nah kalau circle itu negatif, mungkin kita bisa memanggil perorangan dulu dengan segitiga restitusi melalui 3 poin yaitu validasi, menstabilkan identitas. Mungkin kalau kamu ikut circle seperti itu, alasannya apa? Kemudian kalau kamu seperti itu, kira-kira kamu banyak untungnya atau banyak ruginya? Begitu. Para anak ditanya memang Bu. Jadi memang kita agak ribet sedikit. Tapi kalau memang kita mau mengetahui circle itu apakah banyak manfaatnya atau kerugiannya, ya memanggilnya persatu. Itu kalau menurut saya benar. Kemudian ditanyakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Manfaatnya apa kalau kamu bersirkel itu? Gitu. Manfaatnya apa? Apakah itu akan menambah istilahnya apa buat kamu yang baik-baik begitu? Jadi bisa diterapkan di situ untuk posisi segitiga restitusi dan memanggil per individu. Itu. Kemudian yang satunya lagi apa
istilahnya itu sudah tidak ada cara yang lain. Tapi selagi kita masih bisa menerapkan segitiga restitusi, kita coba dengan ketiga posisi itu, menstabilkan identitas, validasi tindakan bersalah, kemudian yang ketiga adalah penyayangkan keyakinan. Kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi, kok anaknya itu masih takutan, tidak bisa diomongi misalnya, baru mungkin itu alternatif terakhir. Saya juga tadi sudah menyampaikan di awal, boleh hukuman tapi istilahnya alternatif terakhir ketika kita memang konsekuensi tidak bisa, restitusi sudah istilahnya ada cara yang lain lagi, itu adalah alternatif terakhir gitu. Oke, Bu Lina. Oke. Mungkin sementara itu saya bisa menjawabnya. Sudah cukup, Ibu Rina? Ya. Terima kasih Ibu Feni yang sudah memaparkan kembali tentang segitiga restitusi. Ini merupakan ilmu baru khususnya buat saya dan juga mungkin untuk ibu-ibu sekalian dan bapak tentunya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang terakhir atau mungkin saya tawarkan lagi barangkali ada yang mau bertanya lagi. Sudah cukup? Oke. Baik Bapak Ibu dan kami hormati, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca hamdalah. Bapak Ibu yang saya hormati,